Baiklah, kita stop tanya dulu. Saya haus. Haus nggak? Haus kan? Silakan diminum. Ini gratis kok, tidak bayar. Tapi nggak apa-apa, aman dikonsumsi. Sponsor by Sponsor ya ini ya. Bukan sponsor Kombucha. saya Kombu. Silakan di-order teman-teman. Ini Kombucha. Ini apa sih ini kombucha nih? Ini namanya kombucha. Ini minuman mirip teh ya, ini mirip teh. Minuman sehat ala mahasiswa. Tapi ini yang punya itu ternyata mas-masnya yang di tengah. Yang punya ini. Masnya yang di tengah. Terus promosi. Sama tuh. Kalau yang kalian tahu itu yang di belakang kamera itu juga yang punya dua orang itu yang punya kombucha itu. Jadi saya disuruh dipaksa buat ini buat ada di sini. Jadi ini kombucha, ini sehat. Oh ada alkoholnya. 0,8%. Oh 0,28%. Tenang bro, tenang. Cuma 0,28%. Keputusan Tarsi Muhammadiyah. Wow, saya nggak tahu. Alkohol di bawah 5% itu boleh diminum. Jadi tidak apa-apa, cuma 0,8. Bener nggak sih? Bener nggak mas? Bener. Oh bener. Setelah itu kan tadi kan udah cerita nih banyak di mas-masnya tentang habis subuh dari subuh perbedaannya salah satu penyebab pemecah belah teman-teman ya. Terus habis itu kita lihat habis itu apakah perbedaannya itu perbedaan kan kita kan di sini kos semua ya kos kan biasa lah kos bangun tidur subuh bangun gitu kan sholat subuh kalau mau kalau enggak tidur lagi bukan habis itu bangun nanti lihat oh nggak ada jam kuliah gitu kan jam kuliahnya contoh jam 9 ya udah tidur lagi sampai jam 8 gitu kan atau ngapain gitu kan terus nanti pokoknya kalau di kos kan beda banget nih apakah perbedaannya itu sangat signifikan sama dulu pas di pondok Ya, sebenarnya pertamanya kaget gitu ya karena dulu itu satu kamar itu belasan orang ya 15 sampai 20-an orang jadi lumayan ramai gitu ketika kan tahun pertama saya ngekos sendiri tapi kalau sekarang udah enggak saya juga kebetulan di IMM ngekos bareng teman-teman IMM jadi ngontrak bareng teman-teman IMM jadi lumayan ramai kalau dulu karena ngekos sendiri satu kamar satu orang gitu ya nah, itu sempat apa ya kesepian aja gitu biasanya kan ramai gitu ya ketika di kamar itu banyak interaksi sebelum tidur lah ntar bangun tidur dan lain sebagainya minimal ketika mau tidur dan bangun tidur itu lihat orang lah ketika kau sendiri kan wah kayak anak umum rek kayak gitu loh seolah-olah kayak gitu nah kalau untuk subuh ya itu mungkin kendala juga di situ ya karena ngalarm dan lain sebagainya kalau setelah subuh sih ya itu kalau saya ini karena kebetulan di agrokompleks gitu ya lumayan laporannya lumayan banyak ya akhirnya setelah subuh itu biasanya saya gunakan buat itu dulu ketika awal-awal buat laporan dan lain sebagainya nah setelah itu kuliah seperti biasa sampai siang lah paling mungkin kalau yang beda itu ya itu tadi di masalah kebiasaan di kamar gitu karena rame dan lain sebagainya kemudian juga kebiasaan mulai kuliah ini ada kebiasaan yang muncul kebiasaan lain lah kayak ngopi nah itu jadi malam itu kadang itu ketika ada banyak tugas itu mending ngopi sama teman-teman gitu loh daripada di kamar suntuk gitu kan mending sekalian sama teman-teman diskusi dan lain sebagainya terus mungkin yang ada kendala juga itu karena ini ya ketika kan dulu di Mualimin itu cowok semua gitu kan nah ketika kuliah itu sempat interaksi sama cewek-cewek gitu nah itu mungkin itu agak kendalanya di situ jadi kadang itu kita nggak bisa menempatkan diri kita gitu loh kita berinteraksi sama cewek tapi kita masih kayak menganggap mereka itu teman kita waktu dulu pondok kan kayak cowok kan sama cowok ya wis semua itu dibantu Bu bentuknya seperti apa dibantu seperti itu nah mungkin itu ya kadang membuat baper bisa sama cewek gitu kan nggak tahu soalnya jadi ketika teman-teman anak-anak pondok itu adalah kunci-kunci dari fuckboy karena semua orang itu dibantu ya. Terus mungkin ya itu perbedaannya terus terkait tugas-tugas juga lumayan kaget gitu kan ketika dulu di pondok mungkin tugas mata pelajaran itu nggak terlalu banyak gitu ya mungkin yang lebih banyak itu terkait apa? Ya kayak di asrama-asrama itu kan kayak
tugas kehidupan ya yang taklim di asrama-asrama itu mungkin itu aja. Kalau yang untuk mata pelajaran di sekolah enggak begitu banyak. Kemudian ketika kuliah banyak tugas, dan tugasnya itu lebih banyak ke apa ya, presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu kadang yang harus membiasakan diri juga. Terus apa lagi ya, nah ini mungkin ini kebiasaan yang agak berbeda juga ya, karena dulu kan jalan, kebiasaan jalan gitu kan. Dan apa, kalau saya kebetulan waktu tahun pertama itu jauh ya, di belakang RSI Unisma dan sampai UB itu kan lumayan jauh. Nah itu harus motoran. Nah untuk menyesuaikan waktunya itu kadang nggak ini gitu, nggak biasa ya. Jadi harus motoran dan lain sebagainya, macet dan lain sebagainya. Terus mungkin juga berorganisasi lah, kan dulu mungkin di pondok nggak terlalu ya aktif organisasi, tapi nggak setiap waktu gitu ya. Nah sekarang kan kosongannya itu untuk berorganisasi kayak gitu sih. Oke, jadi Mas Alek itu tiap hari itu ngopi bicarakan tentang organisasi pada kehidupan sehari-hari. Tapi pas antri mandi Mas Alek, apakah Anda tetap antri dengan gayung? Pakai sikat gigi. Atau pakai gigi? Atau nanti pakai seperti kode, apakah ada di dalam mobil siapa? Enggak, kalau mandi langsung gitu aja. Enak ya, tidak ada memecah belah pertemanan. Tidak ada teman di kos. Sama mungkin ini sih masalah makan. Kalau dulu kan makan enak banget ya sama temen-temen gitu kan. Ayo Isma, waktu makan ayo makan dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin kalau waktu awal kuliah itu kayak sendiri, sepinya itu loh kadang yang beda. Jadi mending rame daripada sepi. Iya, adaptasinya itu ya, apa ya? Ya 6 tahun di lingkungan yang ramai, tiba-tiba satu kamar 15 sampai 20 orang, tiba-tiba di kamar sendirian itu kan perlu adaptasi lagi. Terus habis subuh apakah setelah mengajar laporan atau habis maghrib apakah Anda muhadharah atau mengamalkan seperti di pondok? Enggak. Mungkin kalau membaca Quran ya sesempatnya lah habis maghrib itu. Ya itu benar-benar signifikan juga itu ya perubahannya. Kalau di pondok setiap hari harus nyetor hafalan Quran. Di kos nyetor sama siapa? Sama di kos. Di kosnya tidak hafal. Oke, ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Walaupun saya juga agak kaget sebenarnya. Soalnya di Mualim itu di tengah kota, terus kita ke kota lagi, tapi ternyata ada penyesuaian yang agak besar di situ. Ternyata dari kota ke kota itu ternyata lingkungan kompleks itu juga sangat berpengaruh, walaupun itu sama-sama kota. Apalagi kalau di desa seperti masnya yang di tengah ini. Gimana Mas? Perbedaannya apa sangat jauh sama kehidupan sehari-hari setelah keluar dari pondok? Untuk kehidupan sehari-harinya sih emang kurang lebih seperti Mas Ade ya, nggak begitu beda jauh. Tapi waktu di pondok dulu emang sudah pernah diberitahu oleh ustadz yang emang notabene kan alumni sendiri kan, sudah pernah merasakan kuliah dan lain. Nanti teman-teman setelah keluar pondok, kemudian subuhnya masih tepat waktu, emang the best itu, emang the best. Itu emang saya rasakan sendiri gitu. Mungkin waktu setelah lulus dari pondok di rumah masih subuhan aman. Saya orang tua. Setelah kita masuk di perantauan kuliah, emang kita merasakan seperti itu. Kita kenapa mungkin hal seperti itu terjadi? Mungkin karena kita agak tidurnya terlalu malam masih enak kita sendiri, nggak ada jadwal gitu loh. Kita hidup sendiri, kita urus sendiri gitu. Kemudian ada teman yang bangunin juga ada kadang, tapi kita tidur lagi gitu loh. Kita nggak bisa nyalakan teman juga gitu. Namanya yang setara, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, mungkin seperti tadi ya. Kita kesepian mungkin salah satunya kesepian. Ya di pondok kita hidup bareng-bareng, murid bareng-bareng, makan bareng, antus rame-rame gitu. Kita kemudian di kos sendirian, nggak enak banget. Mungkin waktu awal dulu saya sering bergabung ke teman-teman saya, telepon di kos main misalnya ngopi. Mungkin kebiasaan baru itu timbul gitu. Kita ngopi, kita sering kumpul bareng yang emang mungkin nggak ada obrolan yang serius gitu loh. Cuma senda gurau biasa. Nah, itu emang perlu kita lakukan itu. Kalau emang teman-teman dulu waktu di pondok kan sering keramaian. Nah mungkin itu ya. Nah itu, jadi hampir sama. Ternyata hampir sama tuh. Ternyata lingkungan desa, sudah kota itu tidak mengaruhi
tidak mempengaruhi. Untuk pengaruhnya ada, tapi mungkin enggak sebegitu signifikan ya. Kalau di desa kan kita ketemunya orang-orang itu, kalau di kota ya kita ketemu kemacetan, kita ketemu orang-orang baru yang notabene kita belum tahu sifat aslinya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita mempelajari sifat-sifat orang juga gitu loh, waktu kita sudah keluar dari pondok. Nah ini ada lagi pondok yang di tengah desa juga. Kita tanya dulu, gimana, apakah ada perubahan signifikan setelah keluar dari pondok? Setelah keluar dari pondok, jadi sebenarnya yang bikin kangen dari pondok itu kan lingkungannya. Ya. Nah itu yang tidak bisa dicari di lingkungan luar pondok. Apalagi kalau misalnya iman itu kan yazid dan yangus. Jadi kalau dari pondok itu sering yazidnya daripada yangusnya. Tapi kalau di luar itu yangus, ya yazidnya ini harus memang dengan kesungguhan diri. Jadi kalau misalnya pertanyaannya subuh, karena kebetulan saya asli Malang. Jadi kalau misalnya di rumah, alhamdulillah, karena ada lingkungan yang bisa membuat kita itu tetap untuk konsisten. Tapi pas tinggal di misalnya paparan teman atau ke sekretariat juga, karena kegiatan organisasinya sampai malam. Nah kadang-kadang itu tembuslah dikit-dikit. Nah, itu yang perlu diperbaiki memang buat kita semuanya. Ingat ya, tembus menjadi bukit. Jadi harus diazid-azidkan. Jadi mungkin sedikit perbedaannya itu di situ. Yang penting itu lingkungannya. Maka kadang-kadang itu kalau misalnya pas lagi yang dengerin YouTube lagu-lagu pondok atau acara pondok, atau satu bulan itu kalau 1 tahun itu paling 2 sampai 3 kali ke kantor main-main buat mengembalikan mengembalikan semangat. Sama seperti yang disampaikan Mas Ade tadi, jadi adaptasi ke lawan jenis, karena kan muallim laki semua, di kantor pun laki semua. Kalau istilah kan surat-suratan. Pak Dewa ingat ya Pak Dewa. Kalau akhirnya waktu pertama kali adaptasinya agak sulit memang. Jadi semester 1 salaman segini, semester 2 gini, semester 3 salaman wis gini, wis salaman gini. Karena kita berorganisasi kok hampir kok ini kan dan sebagainya. Semester 4 salaman biasa. Mulai semester 5 kalau tidak 6 akhirnya balik gini lagi, alhamdulillah ya sampai sekarang lah salaman sama lagi. Itu yang beberapa sing kira-kira adaptasi sing butuh penyesuaian di lingkungan luar. Salah satu pencegahan tidak virus corona. Nah itu ya. Nah tapi di sini tuh saya menangkapnya ya. Itu apa namanya, ini terhadap lawan jenis ini cewek ini kan. Nah itu yang paling kasihan itu sebenarnya, tapi paling kasihan tapi juga paling beruntung itu di Gontor. Soalnya kenapa? Karena di Malimi itu di tengah kota. Itu kita walaupun lingkungannya itu Islami banget, kita keluar itu ada warga. Terus nanti kan kita harus lewat jalan raya juga. Nanti dilihat orang-orang. Kalau di Alislah itu walaupun tidak ada bapak, tapi kan Di lantai atas tapi kan masih bisa lihat. Sehari-hari masih bisa lihat. Tapi kalau di Gontor ini sangat boboknya di dapur ada. Boboknya di dapur tuh ini ya. Jadi Gontor kan ini Gontor Putra sama Gontor Putri itu jauh sekali kan. Jauh di Gontor Putra itu kan Rogo ya. Gontor Putri Ngawi. Itu terpaut jarak sekitar 50 sampai 100 km. Beda kota gitu. Nah, jadi kalau ini masih bisa lihat, kalau di Malin masih bisa lihat cewek ketika di luar. Kalau ini masih bisa lihat cewek di dalam pondok, kalau ini tidak bisa lihat cewek dalam bentuk ada di sini. Saya lihat bentuk cewek, tapi ada di atas pohon pakai baju putih. Ya itu tadi ya, untuk kehidupan sehari-hari di pondok. Jadi di pondok tuh ya ada serunya. Jadi kalian yang mau pengen masuk pondok itu, di pondok itu nggak melulu tentang ketertiban terus kalian kaku selama bertahun-tahun, enggak, ada senangnya juga. Malah lebih banyak senangnya daripada sedihnya. Ya. Tapi kalau banyak sedih, kalau banyak sedihnya ya udah terima aja. Nah sekarang saya mau tanya, kebiasaan jelek di pondok, bukan jelek, tapi ini bukan jelek kayak perilaku ya, bukan jelek itu karena tentang biasanya kalau di pondok itu hampir semua pondok itu mengalami yaitu adalah penyakit kulit seperti kadas, kurang dan sebagainya dan teman-temannya itu mesti itu karena ya tadi pondok itu secara tidak langsung mengajarkan kita tentang ideologi satu untuk bersama semua untuk satu.
Satu milik semua. Dari semua sih. Nah, kita mau tanya nih, apakah ada teman-teman mereka yang sakit kulit, terus sakitnya tuh apakah enteng atau apa parah atau jangan-jangan cuma satu sakit lainnya apa enggak, apa satu sakit semuanya sakit gitu kan? Gimana dari Mualimin? Notabene kan dari gimana kalau di Mualimin kan dari kota, jadinya mungkin bisa agak lebih bersih gitu, gimana? Ya sebenarnya kurang lebih stigma pondok kan selalu seperti itu ya. Tapi memang ya kalau penyakit tetap ada lah, kayak apa kudis ya, kalau kudik gitu. Iya ya. Ya itulah kudis, kemudian panu, terus apa lagi ya? Herpes biasanya yang lumayan sering itu, herpes, kudis itu sih yang banyak menjangkiti dan menjadi epidemi kalangan kalau santri di mana. Itu kalau misalnya satu kena itu terus nyebar ya, langsung nyebar ke temennya apa nggak sih? Ya kalau tergantung ininya apa sumbernya kayak gitu. Misalkan ketika kudis itu kan karena ini ya apa hewan gitu ya. Nah itu kalau misalkan orang yang kena kudis itu main di kasurnya orang lain, nah itu cepat nyebar sekali itu. Jadi apalagi dalam satu kamar gitu ya, dia sering pindah-pindah kasur, terus bajunya sering dipindah-pindah dan lain sebagainya, itu parah sekali. Tapi tenang aja, Mas Atik dulu juga pernah. Oh alhamdulillah saya nggak pernah. Sama dulu seringnya ini sih herpes dulu. Jadi herpes itu karena sengatan binatang yang kecil, mirip Iya. semut ya. Iya. Semut itu kalau biasanya juga nggak tahu sih karena kotor apa karena nikon, saya juga nggak tahu. Tapi herpes itu kayak pokok kayak semut gitu, kalau langsung nanti kayak dari ruang-ruang gitu. Nah itu ya, walaupun di kota nyata sama saja bos. Ternyata juga dapat penyakit kulit juga gitu. Ya. Terus habis itu bisa lihat dari analisa di mana apakah penyakit kulit itu ada ataupun tidak ada, apakah besar atau tidak skalanya. Kalau penyakit kulit di pondok sebenarnya sudah lazim kita ketemu ya, kita dengar dari teman-teman yang lulusan pondok juga ada istilah juga belum sah mondok kalau belum kena penyakit kulit juga. Saya harus balik lagi. Nah emang itu nggak tahu suatu kebetulan atau emang sudah harus kena penyakit kulit atau gimana. Tapi saya dulu waktu di Alisa emang nggak pernah kena penyakit kulit. Berarti belum sah. Harus balik. Silakan dijemput lagi ya. Soalnya saya waktu SMP mode SMP saya sudah pernah. Kalau sudah pernah itu Ya. biasanya sudah kebal gitu loh. Ya. Kita sudah kebal dengan virus-virus dari teman-teman itu. Itu mungkin karena penyebab itu ya. Kita sering ganti baju sama temen, sarung terutama, kemudian bantal kasur, nah seperti itu. Kemudian nggak pernah dijemur itu. Yeah. Itu nggak pernah dijemur. Mungkin bakoton kalau di Alisa namanya bakoton. Kalau bakotonnya itu nggak pernah dijemur ya nggak ada yang hilang gitu loh, tetap gitu. Foto tinggi itu loh kan, tinggi sama foto itu loh yang kayak Tutup kasur. Tutup kasur. Kalau dipites tuh apa darahnya merah, Baunya nggak enak. oh itu sangat luar biasa sekali, itu sangat membuat gatal-gatal gitu. Nah jadi terus itu gimana, apakah skala yang besar kalau di Alisma, apakah cuma ada beberapa orang doang? Untuk skala sih biasanya nyerangnya lebih ke teman-teman SMP, ada SMP. Kalau ada teman-teman SMA itu kalangan alia itu jarang yang kena. Soalnya kan sudah tahu lah kehidupan gimana kehidupannya itu untuk jaga kebersihan dan lain-lain. Kalau teman-teman SMP kan dia masih adaptasi dari awal ya, dari rumah SD kemudian nanti SMP kehidupannya ngatur sendiri, mandiri sendiri. Nah itu mungkin agak lebih susah dari teman-teman SMP itu. Biasanya yang keserang penyakit seperti itu. Ingat teman-teman, penyakit pondok itu yang pertama adalah kulit. Nah kalau di Kotor sendiri nih sama kan, di lingkungannya juga di tengah desa, terus apa namanya juga bangunannya, kalau saya lihat itu juga bangunannya belum, maksudnya itu bangunannya itu tidak fresh seperti bangunan-bangunan modern gitu ya, masih bangunan-bangunan ya agak lama gitu kan. Apakah itu juga mengaruhi penyakit kulit? Sebenarnya hampir sama karena pondok kan, karena hidupnya bareng-bareng. Kalau di motor itu namanya jarban. Nah, dari penyakit kulit itu namanya jarban. Jadi kalau misalnya obat yang
paling laku sana itu paracetamol. Karena itu kan membuka kekebalan. Jadi kalau misalnya langsung nggak keluar darah putihnya kan, bisa langsung sembuh. Karena yang biasanya yang cepat menular itu keluar darah putihnya. Mana sih? Jadi ada yang skalanya yang biasa, ada yang sampai parah. Memang yang paling parah biasanya yang anak SMP. Jadi yang masuk pondok itu pas SMP di kelas 1, 2, 3-nya itu. Kalau misalnya masuk SMA jarang katanya. Walaupun waktu itu sempat kaki pernah kaki. Tapi setelah itu tadi kebal. Jadi akhirnya jarang lagi. Karena selain kasur, misalnya kadang-kadang kan ada yang kamar mandinya juga yang baknya itu. Jadi misalnya kamar mandinya 20 tapi nyambung semua airnya. Ini juga. Jadi yang diajari kan kemandirian, jaga kebersihan dan sebagainya. Itu yang diajarkan di pondok. Ya Alisla pakai shower. Shower modern. Gak ada kayu itu gak ada. Oh, Shower pakai ini selang itu. Wow. Dilepas. Shower itu. Kalau kasur di kantor sendiri-sendiri, satu orang satu. Ya walaupun Kecil-kecil tapi ya. kecil kan. Ini kan di Alisman sebagai poin kan kasurnya juga sendiri mesti kan. Tapi kan kadang-kadang ada teman-teman enggak, kadang-kadang kan ada teman-teman tuh yang kasurnya tuh rusak, kasurnya tuh kena tadi itu tinggi, terus karena kena tinggi mantelah dia kan bakar kasurnya. Tidak punya tempat tidur, numpang ke temannya apa kan seperti itu. Kalau jadi satu orang itu wajib punya satu kasur. Kalau tidak punya, dianggapnya pelanggaran. Pelanggaran bisa jadi hukum. Hukuman mulai dari hukuman yang masuk sidang rayon tadi, ada yang sampai gundul, ada yang sampai dikeluarkan. Cuman kalau gara-gara kasur udah sampai dikeluarkan lah. Nah, itu dia salah satu poin. Itu ada lagi yang paling jelek dari pondok itu. Tapi ini kadang-kadang kita nggak merasa. Kalau nyuci piring itu mesti jarang sekali pakai sabun. Jarang sekali pakai sabun cuci. Jadi kalau kotor itu air seret, air dimasukin cek, udah bersih, udah oke. Tidak pernah pakai sabun cuci. Apakah terulang lagi gitu? Itu sangat menjengkelkan sekali. Sama itu dari kalian yang belum merasakan pondok dan mau pondok, hati-hati, jaga baju-baju kalian karena satu untuk semua bersatu di pondok itu. Bisa jadi kalian beli baju sekarang, seminggu kemudian bajunya sudah entah kemana. Ya, sekian dari saya. Kayaknya ini waktunya udah kepanjangan nih. Terus udah capek. Ya udah, sekian aja. Nanti kita sambung buat minggu depan masih dengan mas-mas yang sama, kita ngobrol topik yang sama juga. Nanti kita akan tunggu aja topik-topik selanjutnya dari saya dan kru dari Pucuk Merah. Ini jangan lupa ya subscribe di channel Pucuk Merah, like jika suka, terus komen jika kalian pengen masuk pondok ataupun kalian mau nostalgia ataupun kalian mau menghujat, silahkan. Tapi ingat ya, menghujat dengan kaidah yang benar. Oke, sekian dari saya mewakili 3 orang ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.